tetap diberi kesehatan sehingga kita bisa hampir menyelesaikan nanti semua rangkaian acara yang telah kita mulai dari kemarin. Dalam menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 ini tidak hanya dijalankan melalui atau oleh Badan Bahasa dan Balai Bahasa, namun juga oleh semua pemangku kepentingan. Salah satu pemangku kepentingan tersebut adalah organisasi profesi pengajar dan pegiat IPA. Dan memang itu sudah menjadi misi utama APP BIPA, bahwa tujuan organisasi ini adalah untuk memartabatkan bahasa dan budaya Indonesia kepada penutur asing. Ini dalam rangka dalam menjalankan amanah itu. Dan untuk upaya tersebut ini menjadi peran strategis dengan Balai Bahasa bisa bersinergi untuk menjadi garis depan dalam upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Ini menjadi tugas kita bersama, misi kita bersama. Dan saya berbahagia bahwa teman-teman di sini ternyata di luar ekspektasi saya. Saya berpikir masih bingung begitu ya dengan ini sesudah pelantikan nanti saya kerjanya seperti apa. Ya, tetapi saya bahagia karena sebelum dilantik pun sudah punya pemahaman yang sama dan baru bekerja. Kepada Bapak Ibu Balai Bahasa Palu, karena tanpa peran dan fasilitasi dari Balai Bahasa Palu, saya kira ini tidak akan bisa terwujud. Sekali lagi terima kasih, dan saya menyampaikan salam hormat dari Ibu Ketua yang belum bisa hadir, sebenarnya ingin hadir di sini, tapi karena kesibukan beliau sebagai dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Jakarta yang sedang menyiapkan diri untuk Dies Natalis dan akreditasi juga, jadi beliau belum bisa hadir. Ya, sekali lagi dengan bangga saya menyampaikan dukungan dan dukungan saya kepada Bapak Ibu untuk semangat, motivasi tinggi, karena di tangan Anda itulah kepentingan negara dalam menjalankan amanat undang-undang ini berada. Karena itu siapkan Bapak Ibu semuanya untuk mampu menjalankan tugas dan menjalankan fungsi dan peran di bidang masing-masing, di jabatan masing-masing. SK. Keputusan Ketua APP BIPA nomor 0205/APP BIPA Pengurus Harian 2022 tentang penetapan pengurus APP BIPA cabang Sulawesi Tengah periode tahun 2022 hingga 2026. Ketua Afiliasi Pengajar dan Pegiat Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing menimbang: 1. Bahwa dalam rangka merealisasikan visi misi APP BIPA dalam pengembangan pengajaran BIPA di Indonesia dan luar Indonesia, kepengurusan wilayah atau cabang harus dibentuk. Kedua, bahwa untuk menunjang kelancaran dan akuntabilitas pelaksanaan program APP BIPA di Indonesia dan luar Indonesia perlu dibentuk kepengurusan wilayah atau cabang. Mengingat
Undang-Undang Dasar 1940 menetapkan susunan pengurus APP BIPA Cabang Sulawesi Tengah periode tahun 2022 sampai dengan 2026. Kedua, pengurus sebagaimana butir pertama di atas berfungsi sebagai perencana, pelaksana teknis, dan pengawas program kerja APP BIPA di wilayah yang disebutkan pada butir pertama. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ada sekretaris dan ini mungkin akan diperbaiki. Jadi mohon maaf untuk penyiapan ini. Tidak perlu dikduk ya, ini bukan pengumuman pemenang. Susunan pengurus APP BIPA Cabang Sulawesi Tengah periode tahun 2022 sampai 2026. Ketua, mohon nanti yang saya panggil ini bisa langsung ke depan ya. Maju ke depan. Kalau maju itu pasti ke depan ya. Turun ke bawah. Ya. Ketua Ibu Asrianti SPD MPD dari Universitas Tadulako. Mana? Dr. Abdul Ghafur Marzuki MPD dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Mana? Sekretaris Samsudin SS MSI dari Universitas Al Khairat Palu. Bendahara Ibu Fikriani Aminun Omolu MHum MPD dari Universitas Muhammadiyah Palu. Ya inilah dia. Untuk bidang-bidang, ini adalah pengurus inti ya. Ini. Tapi untuk Dewan Pembinanya ini Kepala Sulawesi Tengah ini yang mewakili. Ya, ini mungkin tidak perlu. Iya, tidak perlu. Tidak perlu yang dilantik. Profesor Konder Manurung, DEA, PhD, Dr. Andes Mokhtar Marhum, MED, PhD, dan tadi ini pengurus inti sudah ya. Ini para jawara pengurus inti yang mungkin 24 jam bekerja. Ini harus siap betul menjadi pengurus. Nggak ada jam kerjanya ini. Ya. Dan saya kira juga pengurus yang lain nih, APP BIPA nggak ada jam kerjanya. Ya jam kerjanya itu ketika mata melek dan selesai. Bidang ada 4 bidang. Yang pertama bidang pendidikan dan profesi dengan koordinator Dr. Yunidar MHum dari Universitas Tadulako ada. Dengan anggota Suparni ini Ibu Suparni MPD dari Universitas Al Khairat Palu ada. Ibu monggo. Mana Ibu? Biar difoto jadi satu. Ya. Kemudian Ibu Iramadana Solihin. Nah, Ibu Solihin. SPDI ya. SPDI MPD dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu. Ibu Sari Wulandari SPD MPD dari Universitas Muhammadiyah Palu. Dan Ibu Nur Miyah MPD dari Balai Bahasa. Untuk bidang ini tadi teman-teman dari pendidikan dan profesi ya. Lalu dari bidang publikasi dan penerbitan dengan koordinator Mas Rizky Anugrah Putra SPD MPD dari Universitas Al Khairat Palu. Dengan anggota Bapak Muhammad Asyari MPD dari Universitas Islam Negeri Dato Karama Palu ada. Ya.
Bapak Ja'far Siddiq, SPDI, MPD dari Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu. Ada? Baik. SPD MPD dari Universitas Muhammadiyah Palu. Ini mungkin bisa 2 sub ya. Karena kalau ke sana nanti hilang, keluar itu kalau sampai ke sana. Tempat. Ibu Syahari Ayu Bakhtiar SS dari Balai Bahasa untuk publikasi dan penerbitan. Wah, ini cocok ini karena APP BIPA bisa melalui ya. Ini teman-teman dari publikasi, bidang publikasi dan penerbitan. Kemudian sekarang dari bidang kerjasama lembaga dengan koordinator Bapak Abdul Kamarudin PhD dari Universitas Tadulako. Ada? Belum hadir ya. Dengan anggota Bapak Mukrim MED PhD dari Universitas Tadulako. Ada? Ada. Akhir Yani SSI MPDI Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu. Ada? Ibu ya. MPD Universitas Al Khairat Palu. Ibu Siti Rahma SS MPD Balai Bahasa. Ini teman-teman dari bidang kerjasama lembaga. Ini APP BIPA Cabang Palu juga mengandalkan peran Bapak Ibu di bidang dan Balai Bahasa di bidang penelitian dan pengembangan. Bapak Ibu Dr. Misriani SSI MSI dari Universitas Al Khairat Palu. Ada? Oh iya. Ya. Dengan anggota Bapak Muhammad Faisal SPDI MPD dari Universitas Al Khairat Palu. Ada? Ada ya. Ibu Rahayu Prasetyaningsih SPD MPD Universitas Muhammadiyah Palu. Ibu Ma'rif MPD Universitas Negeri Islam Negeri Datuk Karama Palu. Ada? Ya, Ibu dan Bapak Pak Denny ya. Pak Denny Karsana MA dari BRIN. Wah, ini satu-satunya dari BRIN ya, anak buahnya Bu Mega. Iya. Yang terakhir adalah bidang keanggotaan, koordinator Ibu Titin Fatimah MPDI Universitas Islam Negeri Datuk Karama. Mana itu? Wah, Mana? Ini yang pendiam ini. Pendiam orangnya. Ya. Sabar. Kalem kayak lemari, Pak. Oh, iya. Bapak Abdullah Reza Hasan Al-Jufri LCME Universitas Al Khairat Palu. Adakah? Belum hadir ya. Lalu Bapak Ijaz Syam SPD MPD. Oh, Ibu maaf. Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu. Ibu Nurianayah Nur Inayah maaf. LCMH Universitas Islam Negeri Datuk Karama Palu. Dan yang terakhir adalah, ini mudah-mudahan nggak salah lagi ya, Ibu Mahrifah. Mahrifah. Nah, itu salah. Ibu Mahrifah. Mahfirah SPD. Ini tersisa 4, mau dimasukkan sekalian nggak ini? APB BIPA. Baik, saya ingin bertanya kepada ibu bapak sekalian, apakah ibu bapak bersedia menjadi pengurus APP BIPA Cabang Sulawesi Tengah? Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya selaku Wakil Ketua 1 mewakili Ketua Umum
APP BIPA secara resmi melantik Ibu Bapak semua untuk menjadi pengurus APP BIPA cabang Sulawesi Tengah dengan masa bakti tahun 2022 hingga tahun 2026. Saya berharap semoga Ibu Bapak semua dapat menjalankan amanah organisasi ini dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membimbing kita semua. Amin. Ibu Ketua terpilih dapat membacakan ikrar pengurus yang nanti juga diikuti bersama-sama oleh semua anggota. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak. Saya akan membacakan ikrar pengurus APP BIPA yang akan diikuti oleh teman-teman pengurus APP BIPA cabang Sulawesi Tengah. Ikrar pengurus APP BIPA. Ikrar pengurus APP BIPA. Kami segenap pengurus APP BIPA cabang Sulawesi Tengah masa bakti 2022 hingga 2026 berikrar. Kami segenap pengurus APP BIPA cabang Sulawesi Tengah masa bakti 2022 hingga 2026 berikrar. 1. Siap mengemban amanat untuk mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional. Siap mengemban amanat untuk mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan internasional. 2. Siap bekerja optimal untuk memajukan organisasi sebagai wadah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesionalisasi pengajar BIPA. Siap bekerja optimal untuk memajukan organisasi sebagai wadah berbagai kegiatan yang berkaitan dengan profesionalisasi pengajar BIPA. Standarisasi pembelajaran BIPA dan penyebarluasan informasi pembelajaran BIPA sesuai ADRT APP BIPA. Standarisasi pembelajaran BIPA dan penyebarluasan informasi pembelajaran BIPA sesuai ADRT APP BIPA. 3. Siap bekerja sama dengan pemerintah dan instansi lembaga terkait untuk bersama-sama mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing ke arah yang lebih profesional. Siap bekerja sama dengan pemerintah dan instansi lembaga terkait untuk bersama-sama mengembangkan pembelajaran bahasa Indonesia bagi asing ke arah yang lebih profesional. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyerahkan secara simbolis SK dari Ketua Umum kepada Ketua APP BIPA cabang Palu, Ketua terpilih. Jadi mohon Ibu untuk di depan, saya akan menyerahkan dan nanti selanjutnya semua pengurus akan mendapatkan SK masing-masing, gitu ya. Ibu ini SK dan ini menjadi penyemangat bagi semua pengurus APP BIPA cabang Palu untuk bisa menjalankan fungsi dan peran organisasi dengan baik. Saya serahkan Ibu. Terima kasih Pak, saya terima SK ini, semoga bermanfaat untuk kami semua di Sulawesi Tengah. 1, 2, 3. Satu lagi, 1, 2, 3. Ya, semuanya 1, 2, 3.